Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue aja gue baru aja sampai nih. Gue baru sampai habis dari beberapa tempat ya teman-teman gue kunjungin. Tiba-tiba pas di jalan, gue sambil mikir gue bikin konten apa ya. Nah, musik kenceng banget nih. Nah, tiba-tiba di jalan, sorry, gue ngerokok dulu. Gue pikiran gini, gue angkat kaki ya. Gue kepikiran gini, gue mau bikin konten gini aja lah. Ketika mantannya pacar lo, ya, mencoba untuk cari celah di hubungan lo, ya, terus biar dia bisa balikan lagi. Seru kan nih, ya kan? Nah, kalau menurut gue pribadi ya gini, gimana ini konteksnya berat juga. Jadi itu tinggal tergantung gimana caranya pasangan lo bisa nanggepin itu, ya kan. Dan gini, kita bicara coba dari dua sisi ya. Pertama dari sisi laki-laki yang memiliki pasangan perempuan, di mana mantannya si perempuan ini mencoba untuk cari celah, atau lo dari sisi perempuan, di mana lo punya cowok, terus mantannya si cowok ini mencoba mencari celah. Nah, pertanyaan gue gini, pemikiran begini. Pada saat lo jadian itu, ya kan, pada saat lo jadian, mantan lo tuh tahu nggak gitu? Itu dulu pertama, tahu nggak? Kalau seandainya mantan lo tahu, ya kan tahu pun juga versi macam-macam, ya kan. Pertama, dia tahu karena karena dari lingkungannya yang ngasih tahu, misalkan dari teman-temannya ngasih tahu gitu ya. Ya, teman-temannya ngasih tahu. Nah, cuman ada sisi jeleknya juga, misalkan dia masih nggak percaya sama teman-temannya, terus makanya dia masih mencoba untuk masuk gitu. Namanya masih cinta ya, kita nggak bisa halangin itu ya, mas. Namanya kenceng amat suaranya. Namanya masih cinta gitu ya, kita nggak bisa halangin. Ya gimana, itu tergantung pasangan lo sendiri. Dan pernah nggak lo bertanya kan sama pasangan lo, ketika mantan pasangan lo mencoba untuk membuka komunikasi dengan pasangan lo, ya toh, ya kan, namanya juga banyak cara ya, namanya orang mau masuk kan banyak cara. Pasangan lo sendiri ada nggak bikin statement? Ada nggak pasangan lo tuh bikin pernyataan ke mantannya bahwa gue tuh udah jalan sama dia, gue sudah punya hubungan sama dia? Atau mantan lo hanya mengandalkan, dia udah tahu dari teman-teman, Pemikiran gue sih jangan-jangan jangan-jangan pasangan lo malu bikin statement bahwa lo udah bahwa dia udah berhubungan sama lo gitu kan. Malu ini, makanya dia nggak bisa nyatakan. Atau mungkin pasangan lo masih berharap sama mantannya, itu juga bisa kayak gitu, ya toh. Dan dan ada baiknya itu lo tanyain sih. Kalau lo masih muda, lo mau jalan langsung, lo tanyain. Mungkin nggak tahu ya, alasannya mungkin banyak ya, mungkin untuk tetap bersilaturahmi atau apa. Cuma kalau sudah sorry men, gue nggak pernah ganggu hubungan orang, dan gue nggak pernah ganggu hubungan orang ya. Jadi siapapun itu gue tetap nggak mau diganggu. Dan kalau hal-hal kayak gitu, menurut gue itu adalah gangguan ya. Nah, lo harus sampaikan bahwa itu adalah gangguan buat lo gitu kan. Nah, bagaimana sikap pasangan lo, bagaimana pasangan lo menyikapinya, ya kan?
biasanya kan pasangan lo akan ada pembenaran ini itu, oh iya bukan boleh putus tapi tetap aja jadi teman, tetap aja jadi teman, tetap harus jalin silaturahmi, tetap aja. Oke, sejauh apa? Kalau jalin silaturahmi, iya betul jalin silaturahmi, punya kepentingan apa dia? Sekarang itu pertanyaannya. Ada kepentingan apa? Terus coba tanyain lagi, apakah tanyain lagi ke pasangan lo, coba, apakah pasangan lo masih mengharapkan dia? Coba tanyain lagi. Kalau memang pasangan lo masih mengharapkan mantannya, lo mundur deh, cepat-cepat lo mundur, karena udah pasti dia bukan orang yang tepat buat lo. Segera mundur. Tapi kalau mantan lo sudah tidak mengharapkan lagi, berarti itu sebuah gangguan, men. Harusnya dia akan menganggap itu sebuah gangguan karena dia sedang jalin hubungan dengan lo, gitu loh. Tapi kalau masih ditanggapi juga, lo wajib pertanyakan ya. Lo wajib pertanyakan soal itu. Kalau dia masih tanggepin juga, berarti apa fungsinya lo, ya kan? Itu juga bisa jadi patokan bahwa dia tuh nggak serius sama lo, gitu, ya kan? Jadi coba tanyain. Kalau dia memang dia udah bukan jadi orang penting buat pasangan lo, ya kan? Lo minta aja, coba lo minta sekarang, lo minta nomor HP-nya. Coba gue minta nomor HP mantan lo, gitu. Coba lo minta, dikasih nggak? Coba. Atau ada banyak alasan atau ada pembenaran. Nah, di situ lo bisa lihat karakter dari pasangan lo. Atau lo minta dia gini, oke, pertama gue minta lo minta nomor telepon mantannya, nomor WA-nya. Yang kedua, lo minta dia blokir nomor WA-nya, terus hapus dari address book. Mau nggak dia ngelakuin itu? Atau lo lihat aja bagaimana dia menjawab pertanyaan lo, bagaimana dia bersikap. Men, kalau gue ya, kalau menurut gue ya, seorang pasangan yang kira-kira seorang pasangan yang kira-kira pasangannya udah merasa itu jadi hal suatu gangguan, dia harus punya sikap. Sikap yang pertama adalah dia akan ngomong ke si gangguan tadi adalah, lo sedang menjalin hubungan dengan siapa, ya kan? Jelas-jelas. Kita nggak usah ngandelin orang lain, nggak usah ngomong, oh dia udah tahu dari orang lain, dia udah tahu dari teman-temannya, dia udah tahu dari apa. Itu nggak penting. Jadi lo yang nyatain sendiri. Dan apabila masih ada gangguan lagi, pasangan lo harus punya sikap. Harus punya sikap. Tanpa harus lo suruh, pasangan lo harus punya sikap. Sikapnya apa? Seperti dia akan pertama dia akan blokir, ya kan? Dia akan blokir, dia akan hapus nomor teleponnya, ya kan? Kalau memang masih mengganggu, dia akan ngadu ke pasangannya, tolong diatasi. Itu namanya sinergi, itu namanya kerjasama. Jadi seperti gini. Dulu waktu gue masih punya bini ya, bini ya. Bini gue itu sempet diganggu gitu, digoda sama orang yang suka sama dia, ya kan. Pertama dia coba atasi gitu ya, dia coba atasi sendiri ya. Dia kan namanya bini gue dulu kan punya usaha gitu, jadi nomor HP-nya juga nyebar kan. Dia coba atasi, dia coba blok, dia coba dia coba menutup semua celah gitu, bukan membuka semua celah, tapi menutup semua celah gitu. Nah, tiba-tiba masih ada gangguan juga, ya kan? Akhirnya apa, men? Gue keluar rumah dong bawa golok. gue bilang gini, ya kalau nggak gue yang mati, lo yang mati, kan gitu. Susah amat kan gitu. Gue keluar rumah bawa golok. Itu. Jadi ya kita sebagai pasangan kalau memang mau melangkah dengan baik, jangan pernah ngasih celah buat hal-hal yang nggak baik, terlepas dari alasan apapun. Kadang gini, yang namanya orang kalau
sayangnya nggak kesampean gitu ya, orang terus jadi mantan atau gimana, itu akan mencoba untuk cari celah lagi. Ntar apa, mungkin dia akan WA-nya, tolong jawab ini penting, mau telepon sebentar penting, mau ini sebentar penting, semua didasarkan dengan alasan penting, padahal memang masih ada kepentingan di situ. Men, kalau gue jadi punya pasangan kayak begitu, gue akan bilang ya udah, selesaikan dulu kepentingan lo, atau gue akan bilang ke mantannya dia, gue minta nomor teleponnya ya, gue akan WA dia, gue akan tanya langsung ke dia, lo masih punya kepentingan sama pasangan gue gitu ya, apa, kalau gue boleh tahu apa kepentingannya gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau gue bilang ya, kadang gue nggak punya pengalaman buat ganggu pasangan orang, jadi gue nggak punya pengalaman buat ganggu orang. Gue cenderung ya gue akan berhubungan dengan seseorang ya, gue akan tanya dulu dia ada perasaan nggak yang dia jaga, atau dia sedang dekat dengan siapa, dengan tujuan apa. Itu kalau memang nggak ada perasaan dia jaga, kalau memang dia tidak berhubungan dengan apa-apa, gue akan nyatakan gue mau intens sama lo karena gue suka sama lo gitu kan, itu ya. Gue pengen menjalin hubungan yang serius gitu. Nah kalau gue mau jalin hubungan yang serius, otomatis kedua belah gue akan tutup celah, dan gue berharap juga gue punya pasangan nanti juga dia akan tutup celah. Itu dia, jangan pernah membuka dengan alasan apapun. Ya, contohnya kan banyak kan ya, kalau ini yang alasannya silaturahmi, alasannya ini, tapi ternyata buka celah. Nah itu yang lo harus sadarin, dan ya lo bisa nilai itu. Lo bisa nilai itu ya, kalau terjadi kayak gitu, lo bagaimana lo harus bersikap, lo tahu. Dan sebetulnya bagaimana lo mengetahui sikap dari pasangan lo ketika diganggu, di situ lo bisa nilai dia. Itu gunanya buat injekan lo masa depan. Itu sih ya, agak ya gitu, lebih baik kita ngelangkah tanpa apalagi ya lo mantan gitu ya, memang udah ada apa sih di situ. Lo mantan memang udah pernah nikah, lo mantan memang udah punya anak atau gimana kan, kita nggak tahu. Beda halnya kalau misalkan dia hubungan sama mantan suaminya untuk masalah anak gitu kan, it's okay aja. Memang lo harus bijaksana dalam hal itu. Tapi kalau dari sisi perempuan ya, yang mencoba masuk ke celah mantannya gitu ya, misalkan celah mantan pacarnya yang laki-laki ya. Kadang kalau perempuan gue masih ini, karena dia masih pakai emosi ya. Tapi masih pakai emosi, dan itu tugasnya si laki-laki untuk menjelaskan bahwa laki-laki itu udah punya hubungan dengan seseorang gitu. Jadi tolong dibatasi, atau kalau bisa di stop itu. Tapi kalau ada laki-laki yang mencoba masuk dari sisi perempuan yang udah jadi pasangan orang, sorry men, maaf banget gue ngomongnya ya, itu nggak gentle men. Itu nggak gentle bener. Itu gue bisa bilang itu memang itu laki-laki pengecut kayak begitu. Jadi itu nggak gentle. Dia nggak punya kapasitas. Dia cuma punya kapasitas pembenaran dari dirinya dia sendiri men. Dan alhamdulillahnya gue nggak pernah ngelakuin itu, dan insya Allah gue nggak akan pernah ngelakuin itu. Jadi kalau mantan gue udah punya pasangan, gue nggak akan pernah nyoba masuk. Ya, gue nggak akan pernah nyoba masuk. Karena apa? Gue bukan laki-laki kalau gitu namanya. Lebih baik gue pakai rok aja, gue pakai BH, ya kan? Tapi dulu gini, gue pacaran sama perempuan nih, dan di mana dia itu mantannya teman gue. Karena jelas kita juga hubungannya jelas gitu ya, nggak ada bagusnya dia tuh gini nih.
ini kan temen gue si A misalkan si A, ceweknya itu udah putus terus pacaran sama gue. Nah, abis itu si cewek ini ngomong ke si A, hey A, gue tuh sekarang udah ini ceweknya juga bagus nih, ini ceweknya bagus men. Jadi ceweknya ini juga bisa bikin pernyataan, hey A, gue sekarang sudah punya hubungan sama Mamang gitu kan. Dia ngomong langsung ke mantannya kayak gitu. Setelah itu mantannya diem, dia tidak pernah ganggu, ya, dia tidak pernah ganggu. Nah, gue akuin, gue bilang sama cewek gue dulu, gue bilang tuh mantan lo cowoknya, dia cowok gentle. Akhirnya apa? Gue temuin mantannya sama cewek gue, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, kita ketawa bareng. Lu gila nggak? Enggak ada. Memang ada masalah dengan dia tuh, nggak ada. Dia laki-laki. Dia itu laki-laki. Dia laki-laki sejati. Dia tidak ganggu pasangan orang. Dia tidak ganggu mantannya yang lagi berhubungan sama gue. Gila itu. Wah, itu gentle. Laki orang itu gentle ya. Jadi dia memang, gue akuin dia gentle. Makanya gue juga, wah, lo contoh gue nih men, nah, gitu. Lo tuh gentle gitu, lo nggak ganggu orang. Nah, dan gue tidak akan pernah keberatan untuk diskusi sama lo gitu, karena mana pintar lagi kan cowoknya gitu kan, gue nggak ada apa-apanya. Nah itu, jadi yang utama adalah beranikah. Yang utama adalah, gue kasih tahu lagi sekali lagi, beranikah pasangan lo langsung direct, secara langsung ngomong ke mantannya kalau dia itu lagi punya hubungan sama lo, dia itu udah jadi pasangan lo. Berani nggak dia nyatakan itu? Itu penting men, itu penting. Kalau pasangan lo bisa berani nyatakan bahwa lo punya hubungan sama lo, bahwa dia lagi punya hubungan sama lo, berarti mantan lo komit. Dia akan tutup celah di situ. Nah, dan saran gue untuk lo yang punya mantan kayak begitu, pertahanin. Karena apa? Lo adalah orang yang dijaga sama dia, bukan orang yang lagi disamar-samarkan sama dia, atau bukan orang yang lagi sedang buat dia coba-coba. Ya, gue pastikan bahwa cintanya itu ya buat lo. Karena dia berani ngomong, dia berani bikin pernyataan ke teman-temannya, bikin pernyataan ke mantannya, bahkan ngomong ke mantannya sendiri, dia sudah sama lo, dia sudah berhubungan sama lo, dia sudah menjalin kasih sama lo, dia itu adalah pasangan lo. Dia bisa ngomong itu langsung ke mantannya dia, langsung ya. Jadi mantannya nggak dengar dari sekeliling, tapi dia ngomong langsung. Itu gue acungin jempol. Lo pertahanin pasangan yang kayak begitu, lo pertahanin ya, jangan pernah lo sia-siain. Oke men, itu aja sih sebenarnya. Dari badanku udah mulai lengket ini, mau mandi ya. Gue sebenarnya pengen panjang topik ini, cuma apa sih namanya, nggak ada partner juga sih sebenarnya, nggak ada partner. Dan pertama gue udah penat ini ke topik ini juga kebetulan topik ini muncul aja di jalan pas gue jalan balik tadi ya kan. Gue habis gitar ya, nggak tahu, gue ada banyak ide topik yang lain ya, ide tema yang lain, cuman belum terrealisasi ya. Gue rasa sampai sini dulu ya, nanti kita bikin konten yang lain lagi. Oke. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.